bulan dari cahaya matahari. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, bulan dan matahari tersebut dimasukkan ke dalam api neraka. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya, wa idzan nujumun kadarat. Wa idzan nujumun kadarat. Dan apabila an-nujum, bintang-bintang tersebut berjatuhan. Jadi ketika hari kiamat, bintang-bintang tersebut akan berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat. Dan apabila al-jibal tersebut, gunung-gunung tersebut suyirat, diperjalankan. Ya, dia berjalan bukan karena kondisinya yang memang masih utuh, disebabkan karena gunung tersebut telah menjadi batu, telah menjadi debu yang berterbangan, ya, debu yang berterbangan, kemudian selanjutnya hancur rata dengan tanah. Hancur rata dengan tanah. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, wa idzal isyaru uttilat. Dan apabila al-isyar, unta bunting, itu uttilat, ya. Uttilat itu tidak dianggap lagi, tidak dipedulikan lagi oleh manusia. Disebutkan unta bunting disebabkan karena unta tersebut oleh kalangan Arab pada turunnya ayat ini merupakan harta yang sangat berharga. Maka termasuk pula harta yang berharga pada hari kiamat nanti, itu tidak dipedulikan lagi oleh manusia. Itu tidak dipedulikan lagi oleh manusia. Kemudian ayat yang berikutnya, wa idzal wuhushu husyirat. Dan apabila al-wuhush, binatang liar, itu husyirat, dikumpulkan. Kenapa dikumpulkan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengqisas, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengqisas masing-masing dari hewan tersebut tatkala mereka memberikan kezaliman kepada hewan yang lainnya, ya. Mengqisas tatkala mereka memberikan kezaliman kepada hewan yang lainnya. Kemudian wa idzal biharu sujjirat. Dan apabila al-bihar tersebut sujjirat. Sebelum kita menjelaskan kata sujjirat berkaitan dengan al-bihar ini, berkaitan dengan al-bihar itu lautan, maka disebutkan bahwasanya lautan tersebut pada hari kiamat akan penuh, kemudian meluap. Setelah meluapnya maka fujirat, akan tersebar kemana-mana, terpancar kemana-mana, dan disebutkan maka bumi ini ditenggelami dengan air, dan hanya satu lautan yang selama ini kita lihat disebutkan lautannya bermacam-macam. Ketika pada hari kiamat nanti, karena bumi tersebut dikelilingi dengan air, maka disebut dengan satu lautan saja, ya, satu lautan saja. Itu dalam surat At-Takwir, dalam surat At-Takwir. Kemudian pada surat Al-Infitar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, idzas sama'un fatarat, idzas sama'un fatarat. Apabila as-sama', langit tersebut, fatarat, terbelah-belah, kemudian berjatuhan. Jadi disebutkan terbelah-belah, kemudian berjatuhan, dan ini akan terjadi pada hari kiamat. Wa idzal kawakibun tatharat. Dan apabila al-kawakib, bintang-bintang tersebut juga berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat. Dan apabila al-bihar, lautan tersebut, fujirat, dipancarkan. Telah kita sebutkan, meluap, kemudian meluap air lautan tersebut, kemudian tersebar di permukaan bumi tersebut, kemudian tersebar ke permukaan bumi. Wa idzal quburu bu'tsirat. Dan apabila al-kubur, kuburan-kuburan tersebut, bu'tsirat, dibalik, ya, kemudian dikeluarkanlah apa yang ada di dalamnya dari penghuni kubur. Baik, itu ya kejadian hari kiamat yang disebutkan dalam surat At-Takwir dan surat Al-Infitar. Kata beliau, wa hadza huwa akhiru ayyami ad-dunya. Dan ini merupakan akhir hari dunia yang terjadi di muka bumi ini. Akhir dari hari dunia, yaitu terjadinya hari kiamat, terjadinya hari kiamat. Kemudian kata beliau, thumma ya'murullahu as-sama'. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langit, fatumtiru mataran. Kemudian langit tersebut menurunkan hujan, yang mana hujan tersebut kamanir rijali arba'ina yauman. Hujan tersebut seperti air maninya para lelaki yang masa
atau tenggang waktu turunnya hujan tersebut arba'ina yauman, 40 hari. 40 hari. Apa yang beliau sebutkan di sini berdasarkan sebuah hadis, ya, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan juga Al-Hakim. Musnadnya disebabkan karena ada sebab dhaifnya hadis tersebut, dan juga beliau menukilkan apa yang menukilkan Syekh Albani rahimahullah taala di dalam menukilkan di dalam mendhaifkan hadis tersebut. Jadi termasuk Syekh Albani rahimahullah hadis tersebut. Jadi kalau dinyatakan dhaif maka tidak benar memerintahkan langit untuk kemudian menurunkan hujan, yang mana hujan tersebut itu seperti air maninya para lelaki, yang mana disebutkan turunnya hujan tersebut selama arba'ina yauman. Kata beliau, fayanbutu minhu an-nasu. Ya, berdasarkan pendapat beliau ini, maka hadisnya sahih berdasarkan pendapat beliau, ya. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Fayanbutu minhu an-nasu. Maka manusia pun menjadi yanbut, ya, menjadi kembali, disebabkan karena apa? Karena hujan tersebut kembali menjadi badan yang sempurna, disebabkan karena hujan tersebut. Fi quburihim, mereka kembali di mana? Ya, fi quburihim, di dalam kuburan mereka. Ketika air tersebut masuk dalam kuburan mereka, maka mereka pun kembali jasad mereka. Min a'jabi adnabihim, itu dari asalnya adalah dari apa? Dari pangkal atau ujung tulang ekor mereka, ya. Pangkal atau ujung tulang ekor mereka. Kata beliau, wa kullu ibni Adam, dan seluruh ibni Adam, anak Adam itu yabla, itu akan hancur jasadnya, illa ajba ad-danab, ya, kecuali pangkal atau ujung dari tulang ekor. Pangkal atau dari ujung tulang ekor. Dan itu memang ada hadisnya yang disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dan juga Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata beliau, hatta idza tamma khalquhum, sampai kemudian telah sempurna penciptaan mereka, ya, wa tarkibuhum, dan susunan tubuh mereka setelah sebelumnya apa? Hancur, ya, maka amarallahu Israfil, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil bi an yanfukha fis sur an-nafkhata ats-tsaniyata, dengan dia meniupkan pada trompet dengan tiupan yang kedua. Telah disebutkan tiupan yang pertama adalah tiupan apa? Kehancuran, ya. Kemudian tiupan yang kedua ini adalah tiupan yang manusia setelah itu akan bangkit dari kuburannya. Taib. Fayaqumun nas, maka setelah tiupan yang kedua tersebut, fayaqumun nas, manusia pun bangkit. Minal ajdathi, dari al-ajdath, dari kuburan mereka, ahya'an, dalam keadaan mereka setelah hidup, ya, dalam keadaan mereka hidup. Fayaqulul kuffaru wal munafiqun hina idzin, maka ketika itu berkatalah orang-orang kufar dan orang-orang munafikun, sebenarnya dalam surat Yasin ayat yang ke-52, qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina. Mereka orang-orang kafir dan munafikun mengatakan, ya wailana, wahai kebinasaan bagi kami. Siapakah yang memba'athana, yang membangkitkan kami, mim marqadina, dari kuburan kami ini. Wa yaqulul mu'minun, kemudian orang-orang beriman akan mengatakan, hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Ini merupakan janji Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, Maha Rahmat. Wa sadaqal mursalun, dan sungguh telah benarlah, ya, al-mursalun, para rasul tersebut, di dalam mengkhabarkan terjadinya hari kiamat. Tapi ini dalam surat Yasin ayat yang ke-52. Kemudian setelah itu, thumma tahsyuruhumul malaikatu ilal mawqifi. Kemudian setelah itu malaikat mengumpulkan mereka, manusia tersebut, ya, di padang mahsyar. Disebutkan padang mahsyar adalah tanah yang tidak ada bangunan di dalamnya, ya, padang yang luas, tidak ada apa? Bangunan padanya.
Kata beliau, "Tsumma tahsyuruhumul malaikatu ilal mawqif." Dalam keadaan mereka hufatan, tidak dalam keadaan mereka apa? Hufatan, tidak bersendal, ya, bertelanjang kaki, ghaira munta'ilin, yang mana mereka tidak mengenakan pengalas kaki. Uratan, dan juga dalam keadaan mereka uratan, telanjang. Dalam keadaan mereka telanjang, ghaira muktasin, ya, yaitu mereka telanjang, maksudnya mereka tidak mengenakan pakaian. Kemudian gurlan, dalam keadaan mereka gurlan. Gurlan adalah itu tidak bersunat, ya, tidak dalam keadaan disunat. Kata beliau, ghaira muhtatinin, bukan dalam keadaan tersunat. Kata beliau, jam'u aghrala, yang mana gurlan tersebut, gurlan dalam keadaan tidak disunat, itu merupakan jamak. Jadi gurlan bisa kita artikan apa? Orang-orang yang tidak disunat. Tapi kalau satu orang yang tidak disunat adalah agral, adalah apa? Agral. Sehingga kata beliau, gurla merupakan jamak dari agral. Wa huwal aklafu. Apa itu agral? Wa huwal aklafu, adalah orang yang tidak bersunat. Ya. Yang mana agral tersebut diambil dari kata gurlah, diambil dari kata gurlah, yaitu kulub. Ya, bisa kita katakan helm. Ya, helmnya laki-laki. Insyaallah dipahami. Helm kepala bawah. Diambil dari kata gurlah. Sedangkan gurlah adalah kulafah. Ini sudah bahasa Indonesia, ya, kulafah. Jadi kulub itu yang saya katakan tadi, helm, ya. Yang menutup bagian kemaluannya laki-laki bagian depan. Itu bahasa Arabnya adalah kulafah, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kulub, ya, terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kulub. Taib. Ketika orang tersebut disunat, maka helmnya hilang, kan gitu, ya, helmnya hilang. Kemudian wa awwalu man yaktasi yaumal qiyamah Ibrahim, dan orang yang pertama kali yaktasi, mengenakan pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim alaihissalam. Kama fil hadis, sebagaimana dalam sebuah hadis. Jadi hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya yang pertama kali akan mengenakan pakaian ketika itu adalah Ibrahim alaihissalam. Wa hunaka fil mawqif tadnu asy-syamsu, maka di sana kelak nanti di padang mahsyar, asy-syamsu tersebut, matahari tersebut, akan tadnu, mendekati min ru'usi al-khalaik, mendekati kepalanya al-khalaik, para makhluk manusia. Wa yuljimuhum al-araqu, maka mereka pun bercucuran keringat, ya. Ketika matahari didekatkan, maka mereka pun bercucuran keringat. Baik. Kita bayangkan Semarang ini kalau tidak ada kipas angin, tidak ada AC, apa yang terjadi? Ya, keringat luar biasa, ya. Ya, terlebih di musim panas. Nah, bagaimana dengan matahari kelak itu yang didekatkan di kepala manusia? Taib, maka tentu sangat dahsyat, keringat tersebut akan keluar. Oleh karena itu, kata beliau, faminhum man yablu ka'abaini. Maka di antara mereka ada yang keringatnya tersebut sampai kepada al-ka'abaihi, sampai kepada ka'abaihi, kedua mata kakinya. Wa minhum man yablugu rukbatayhi, dan di antara mereka ada yang keringatnya tersebut sampai kepada kedua lututnya. Wa minhum man yablugu sadyayhi, dan di antara mereka ada yang keringatnya tersebut sampai kepada sadyayhi, puting dadanya. Wa minhum man yablugu tarkufatah, wa minhum man yablugu tarkuwatah, ya, tarkuwatah, sampai pada tulang selangkangnya, sampai pada tulang selangkangnya. Taib. Kullun ala qadri amalihi, masing-masing dari mereka sesuai dengan kadar amalannya. Semakin banyak amalannya, maka tentu kadar keringatnya hilang, ya, kadar keringatnya sedikit yang keluar. Semakin sedikit amalannya, semakin banyak kadar keringatnya, berbanding terbalik, ya.
berbanding terbalik. Taib. Wa yakunu unasun fi dhillillahi azza wa jalla. Dan ada manusia pada waktu tersebut di dalam naungan Allah azza wa jalla yang mereka tidak mendapatkan apa? Panasnya sinar matahari, ya. Panasnya sinar matahari. Taib. Dan tentu apa? Dia tidak akan berkeringat, ya. Tidak akan berkeringat. Taib. Sebenarnya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi." Ada 3 golongan manusia. Maaf, ada 7 golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan, ya, naungan pada mereka. Yauma la dhilla illa dhilluh. Yang mana pada hari tersebut tidak ada naungan melainkan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari tersebut tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dari 7 golongan tersebut yang mendapatkan naungan Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imamul adil. Imam yang adil. Ketika imam tersebut adil kepada rakyatnya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan. Kemudian yang kedua, syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Seorang pemuda yang tumbuh berkembang di dalam peribadatan kepada Rabb-nya, ya, tumbuh berkembang di dalam peribadatan kepada Rabb-nya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang lelaki yang hatinya, ya, itu mu'allaqun, senantiasa bergantung dengan masjid. Hatinya terus teringat dengan masjid. Ya, terlebih orang-orang yang senantiasa menjaga salat 5 waktu, dan terlebih orang-orang yang senantiasa mempelajari agama Allah Azza wa Jalla di masjid Allah, dan terlebih pula bagi orang-orang yang senantiasa menjaga zikir-zikirnya di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang lelaki yang tahabba fillah, 2 orang lelaki yang saling cinta karena Allah, ya. Dia berjumpa karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka masing-masing di atas ketaatan kepada Allah. Sebagaimana kita di tempat ini, kita berjumpa karena apa? Ingin mencari ilmu Allah Azza wa Jalla, ya. Atau sebagaimana antum berjumpa dengan misalnya syekh, ya, untuk menimba ilmu, itu semua karena Allah, ya, karena Allah memerintahkan untuk mencari ilmu. Taib. Di antara tempat kita mengambil ilmu adalah di masjid dan di hadapan seorang syekh misalnya. Taib. Ijtama alaihi, yang mana keduanya tersebut ijtama, berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, wa tafarraqa alaihi, dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla. Sesuatu yang mungkin mengharuskan bagi keduanya, Allah wajibkan untuk keduanya melakukan sesuatu yang kemudian mereka harus berpisah, ya, yang kemudian mereka harus berpisah. Jadi berkumpulnya karena Allah, berpisahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini menunjukkan keikhlasan dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dalam beramal. Kemudian yang kelima adalah wa rajulun talabat imra'atun, dan seorang lelaki yang ada seorang wanita mengejaknya, ya, untuk melakukan perkara yang syani'ah, yang menjijikan dari perbuatan zina, yang mana wanita tersebut dzatu mansabin, memiliki mansab, kedudukan, pangkat yang tinggi, ya, wa jamalin, dan ditambah lagi kecantikan, ya, dan ditambah lagi kecantikan. Taib. Faqala, kemudian dia mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tinggalkan karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keenam adalah wa rajulun tasaddaqa akhfa, seorang lelaki yang tasaddaqa, bersedekah, kemudian dia akhfa, dia menyembunyikan sedekahnya tersebut, ya. Dan ini menunjukkan keikhlasan yang sangat luar biasa, ya. Keikhlasan yang sangat luar biasa ketika dia bersedekah, kemudian dia sembunyikan amalan sedekahnya tersebut. Hatta la ta'lama shimaluhu, karena begitu sangat dia merahasiakan sedekahnya tersebut,
sampai shimaluhu, tangan kirinya, ya, tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya, ini sebuah ungkapan tentang betapa ikhlasnya dia di dalam berinfak tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, wa rajulun dzakarallah khaliyan fafadat ainahu. Seorang lelaki yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia bersendiri, maka kemudian fadat ainahu, kemudian bergelimanlah kedua air matanya. Bergelimanlah air matanya dari kedua matanya tersebut. Ini juga menunjukkan keikhlasan. Dia berzikir kemudian menangis karena mengingat Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah yang mulia. Ya. Demikian pula ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, kemudian bergelinang air mata kita karena memahami apa yang di dalam kandungan makna Al-Qur'anul Karim, kemudian keluar air mata kita. Keluarnya air mata kita tersebut karena zikir kepada Allah, mengingat Allah Azza wa Jalla, sebuah ibadah yang mulia, sebuah ibadah yang mulia. Taib. Itu tujuh golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan kepada mereka sehingga matahari pun ya tidak mengenai mereka, ya. Panasnya matahari tidak mengenai mereka. Taib. Kemudian selanjutnya, ya, kata beliau, fa idza ishtadda bihimul amru, maka apabila ishtadda bihimul amru, urusan mereka semakin ishtadda, semakin sangat genting ketika itu, ya, kondisi keringat yang sangat luar biasa. Wa adzamal karbu, dan al-karbu, ujian ketika itu menjadi besar untuk mereka, maka manusia pun istashfa'u ila Allah azza wa jalla birrusuli, maka manusia pun meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui syafaatnya rasulnya, dengan melalui syafaat para rasul, ya. Artinya mereka datang kepada para rasul, ya, untuk meminta pertolongan kepada Allah agar rasul tersebut memberikan pertolongan untuk disegerakan hisab, untuk disegerakan al-hisab. Wal anbiya, dan juga mereka datang kepada para nabi, an yunkidhahum mimma hum fihi, agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari apa yang mereka berada di atasnya. Wa kullu rasulin yuhiluhum ala man ba'dahu, dan ketika itu seluruh rasul yang manusia datang kepada mereka itu yuhiluhum, mengarahkan kepada man ba'dahu, kepada nabi yang setelahnya. Ketika mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, maka Nabi Nuh alaihissalam mengarahkan kepada nabi yang berikutnya. Kemudian nabi yang berikutnya mengarahkan kepada nabi berikutnya sampai pada Nabi Isa alaihissalam, sampai pada akhirnya siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kata beliau, hatta ya'tu nabiyyana, sampai mereka pun datang kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, ana laha, sayalah yang memiliki syafaat tersebut. Ya, sayalah yang memiliki syafaat tersebut. Wa yashfa'u fihim, maka kemudian Nabi SAW pun memberikan syafaat kepada mereka. Ya, setelah sebelumnya beliau sujud di hadapan Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah menyuruh beliau untuk mengangkat kepalanya, dan beliau pun diperintahkan untuk meminta syafaat. Kemudian fayansarifun ila fasli al-qada, kemudian pun mereka berpaling dari keadaan yang sangat genting itu kepada keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala memutuskan keputusan untuk mereka, memutuskan sebuah keputusan untuk mereka. Wa hunaka, dan di sanalah tunsabu al-mawazinu, ditegakkanlah al-mawazin, timbangan-timbangan amalan. Ya, timbangan-timbangan amalan. Baik. Kemudian fatuzanu biha a'malul ibad. Kemudian setelah itu ditimbanglah amalan-amalan hamba tersebut. Wahia mawazinu hakikiyatun, dan timbangan tersebut adalah timbangan yang hakiki, ada wujudnya. Kemudian terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah timbangan tersebut satu ataukah lebih dari satu, ataukah masing-masing orang memiliki timbangan. Taib, terjadi khilaf. Wallahu a'lam, yang rajih itu cuma satu timbangan. Taib. Kemudian setelahnya
kullu mizanin minha lahu lisanun wa kiffatani. Kemudian beliau menyebutkan tentang bagaimana bentuk timbangan tersebut. Kullu mizan, setiap timbangan. Kalau kata beliau kullu mizan, berarti pendapat beliau timbangan tersebut itu banyak. Masing-masing orang ada timbangannya. Masing-masing orang ada timbangannya. Baik. Kullu mizanin, setiap timbangan tersebut lahu lisanun, memiliki lisan, wa kiffatan, dan memiliki dua neraca. Memiliki dua neraca timbangan. Wa yuqallibullahu a'malal ibad wa hiya a'radun ajsaman laha thiqalun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yuqallib, menampakkan, merubah amalan hamba-hamba tersebut menjadi ajsaman, menjadi jasad, laha thiqalun. Kalau dikatakan jasad maka dia thiqal, memiliki berat yang kemudian akan ditimbang. Baik. Fatudu'u al-hasanatu fi kiffatin. Maka kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan hamba tersebut yang kemudian dibentuk menjadi sebuah ajsadan, ditimbanglah fi kiffatin, di satu neraca, kan dua neraca, satu neraca. Wasayyi'atu fi kiffatin. Kemudian amalan-amalan kejelekan yang dibuat jasad tadi ditimbang pada neraca yang kedua. Neraca yang kedua. Kalau amalan kebaikannya banyak di dunia, terlebih ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, maka akan menjadi berat timbangan kebaikannya. Baik. Demikian pula sebaliknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-47. Dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-47. Wa nada'u al-mawazina al-qista, dan kami meletakkan timbangan-timbangan al-qista, keadilan, liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Menunjukkan itu timbangan yang sangat adil Beda kalau kita di dunia ini. Ada yang curang kalau di pasar mungkin Tapi setelah ditimbang di rumah ternyata kurang berapa ons dan sebagainya. Adapun timbangan di hari kiamat nanti itu timbangan keadilan. Tidak satupun yang luput, melainkan akan di timbangan tersebut dengan timbangan keadilan. Liyaumil qiyamah. Kemudian kata Allah, pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka sedikit pun jiwa tersebut tidak akan dizalimi, karena betul-betul memang benar ukuran timbangan tersebut dalam menimbang. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin, walaupun ada seberat habba, satu biji dari sebuah buah khardal, ataina biha, maka tentu kami akan datangkan untuk menimbangnya di timbangan tersebut. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai yang menghitung amalan tersebut di dalam timbangan tersebut. Tentu karena Allah Subhanahu wa taala yang yang menghitung timbangan tersebut, melalui timbangan tersebut, maka tentu tentu di dalamnya penuh dengan keadilan. Tsumma tunsharu ad-dawawin, kemudian tunsharu, dinampakkanlah dawawin. Apa itu dawawin? Wahia sahaifu al-a'mal, lembaran catatan amalan. Jadi tiap hamba tersebut ada lembaran catatan amalannya. Tidak luput di dalam lembaran tersebut, melainkan itu tercatat di dalamnya. Walaupun amalan yang sangat sedikit, amalan yang kecil, maka mesti akan dicatat di dalam lembaran tersebut. Kemudian fa amma man utiya kitabahu biyaminih, maka adapun orang yang diberikan kitabnya tersebut, lembaran catatan amalannya tersebut dengan tangan kanannya, maksudnya dengan dia mengambil nanti dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisaban yasira, hisab yang yasir, yang mudah. Hisab yang yasir, yang mudah adalah itu hanya dia melihat amalannya. Kemudian setelah itu dilanjutkan pada urusan yang berikutnya. Kemudian wayan qalibu ila ahlihi masrura, kemudian dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan senang.
Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, adapun seorang yang diberikan ya kitabnya dengan tangan kirinya, au wara'a dhahrihi, atau melalui belakang punggungnya. Baik. Disebutkan bahwasanya ungkapan diberikan kitabnya dengan tangan kirinya ataukah wara'a dhahri, ataukah apa? Wara'a dhahri, dari belakang punggungnya, itu sebenarnya satu makna. Itu sebenarnya satu makna. Maksudnya adalah dia akan mengambil kitabnya tersebut dengan tangan kirinya dengan dia melipatnya ke belakang punggungnya, ya. Kemudian dia melipatnya menuju ke punggungnya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya. Baik. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ya, berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, adapun seorang yang diberikan kitabnya dari belakang punggungnya, maksudnya adalah bishimalihi, dengan tangan kirinya nanti melalui belakang punggungnya, ya, yang dia yasni yadahu, dia melipat tangan kirinya tersebut ke belakang, ala wara'a dhahri, belakang punggungnya. Kemudian yu'ta kitabuhu biha, kemudian diberikanlah kitabnya tersebut dengan tangan kirinya tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini kata Ibnu Katsir rahimahullah. Baik. Kemudian setelahnya, fasaufa yad'u thubura, maka setelah diberikan kitabnya tersebut dengan tangan kirinya tadi, maka dia akan menyeru, bersuara dengan ucapan thubura, ucapan kebinasaan. Sungguh kebinasaan bagiku. Wa yasla sa'ira, kemudian dia akan masuk ke dalam apa? Neraka sa'ir, ya, dia akan masuk neraka sa'ir. Wa ammat min setelahnya apa? Beda. Setelahnya yasla sa'ira. Ini salah cetak. Ada kesalahan ya. Apa setelahnya? Wa yaqulu innahu kana. Coba saya lihat kitab. Afan. Jazakallahu. Yang mana? Afan. Oh iya. Oh iya. Salah cetak ya. Ini sebenarnya kutipan ayat ya. Kutipan ayat. Baik. Kemudian kemudian dia mengatakan fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia pun mengatakan seandainya saya tidak diberikan kitab tersebut. Saya tidak diberikan kitab, ya. Saya tidak diberikan kitabku, walam adri ma hisabiyah, dan saya tidak mengetahui hisabku, dan saya tidak mengetahui apa hisabku. Baik. Kemudian selanjutnya dalam surat Al-Kahfi, jazakallahu khair. Di surat apa tadi? Surat apa? Sama ya? Baik. Kemudian selanjutnya qala ta'ala wa wudi'al kitabu fataral mujrimin musyfiqin. Maka ketika itu Alkitab diletakkan, ya. Diletakkan di mana? Di timbangan tadi. Fataral mujrimin. Maka engkau akan melihat orang-orang pelaku dosa tersebut musyfiqin, dalam keadaan mereka takut, mimma fihi, dari apa yang ada di dalam kitab tersebut, ya. Wa yaquluna ya walaitana ma li hadzal kitab, dan mereka akan mengatakan, wahai kecelakaan bagiku, kenapa di dalam kitab ini la yughadiru saghiratan wala kabiratan, tidaklah dia ternyata meninggalkan saghiratan, yang kecil, wala kabiratan, dan yang besar, illa ahsaha, melainkan dia akan menetapkan di dalam kitab ini. Dia telah menetapkan, memasukkannya ke dalam kitab ini. Wa wajadu ma amilu hadiran, dan mereka mendapati apa yang telah mereka amalkan di dunia itu hadiran, ada di dalam kitab tersebut, yang kecil ataukah yang besar. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Rabb engkau tidaklah menzalimi seorang pun, ya.
dan Rabb engkau tidak akan menzalimi seorang pun. Insyaallah kita akan lanjutkan kelanjutan dari pembahasan ini pada pertemuan berikutnya karena telah datang waktu sholatul isya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.